Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi di kelas online Matematika MTS Al-Jadid YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih semangat mengikuti kelas online ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang dilatasi. Ini adalah bab terakhir dari transformasi. Alhamdulillah kita udah nyampe bab yang terakhir. Nggak kerasa ya. Oh ya, sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah berdoa dan menyiapkan buku catatan serta alat tulis untuk mencatat apa-apa yang Betika sampaikan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, let's go move on to the materi. Dilatasi adalah, kita ke definisinya, yaitu transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil bangun, tapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Misalnya, kita punya bangunan segitiga sama sisi, begitu diperbesar juga tetap segitiga sama sisi ya. Ini misalnya saja, dia begitu diperbesar tidak berubah menjadi segitiga siku-siku atau segitiga sembarang, dia tetap segitiga sama sisi. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Yang perlu diperhatikan dalam dilatasi adalah pusat dilatasi dan faktor skala. Ada dua dilatasi. Yang pertama, dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan titik pusat sebuah titik koordinat. Kita mulai. Yang pertama, dilatasi dengan titik pusat 0,0. Apabila suatu titik A X, Y didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka nah ini jadinya A X, Y didilatasikan dengan titik pusat dan faktor skala menghasilkan bayangan A aksen skala dikali titik koordinat X, skala dikali titik koordinat Y ya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan bayangan dari titik C negatif 3,8 oleh dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Kita tulis dulu, diketahui yaitu titik C negatif 3,8, X nya yaitu titik 3, Y nya adalah 8 ya. Ini titik X, ini titik Y, jangan lupa. K ini adalah skala, simbol dari skala adalah K. Yang ditanya adalah bayangan dari C atau C aksen. Yuk kita jawab sama-sama. C negatif 3,8 didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala 2, maka C aksennya adalah, rumusnya tadi, skala dikali koordinat X, skalanya adalah 2, dikali koordinat X negatif 3, skala dikali koordinat Y. Maka bayangan dari C atau C aksen adalah 2 dikali negatif 3, negatif 6, 2 dikali 8, 16. Maka bayangan dari C yang asalnya titik C negatif 3,8 lalu didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2, maka bayangannya atau C aksen adalah negatif 6,16. Jangan lupa dicatat ya. Next, dilatasi dengan titik koordinat ya, tentu juga ada faktor skalanya. Jadi dia punya titik koordinat Betika, misalkan titik koordinat P, yaitu punya XP atau titik X dan YP, titik Y. Jika titik A X, Y didilatasikan oleh koordinat P, titik koordinat, mohon maaf ya, koordinat P dengan faktor skala K, maka menghasilkan bayangan titik A atau A aksen. Bayangan ya, ini Betika banyak banget salahnya. Maka akan dihasilkan A X, Y didilatasikan dengan titik koordinat dengan faktor skala, maka menghasilkan A aksen, yaitu koordinat X aksen, Y aksen. X aksen ini adalah skala dikali buka kurung titik X dikurangi X dari koordinat ditambah X dari koordinat Y aksen, skala dikali
Y dikurangi Y koordinat ditambah Y koordinat. Kita langsung ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Nah, ini. Sebuah titik koordinat didilatasikan dengan titik pusat. Nah, ini pusat, maksudnya titik koordinat. Ini kan titiknya H. Ini koordinat untuk mendilatasikan dengan faktor skala 8. H diketahui 6, negatif 4. Titik X-nya adalah 6 dan titik Y-nya adalah 4. Ini X sama Y ya. Dan titik yang didilatasikan dengan pusatnya negatif 10,7. X dari pusat dilatasi negatif 10. Jadi XP-nya negatif 10. YP-nya 7. Skala 8, maka K adalah 8. Ya. Dijawab H 6, negatif 4 didilatasikan dengan titik pusat negatif 10,7 dan skala 8. Maka hasilnya H aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Kita telisik satu-satu X aksen. X aksen adalah K. Tadi K-nya adalah skala. Skala dikali X. Siapa X-nya? 6. Si H itu dikurangi XP negatif 10. Nah, seperti ini. Ditambah masih negatif 10. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Ini ada double tanda, 6 ditambah 10. Jadinya 6 ditambah 10, 16. Seperti ini ditambah negatif 10. 6 dikali 18. Berapa? Hasilnya adalah 124. Positif ketemu negatif jadi negatif. 124 dikurang 10, 114. Jadi titik X bayangannya 114. Jadi besar ya, karena faktornya adalah 8, besar sekali. Kemudian Y aksen. K-nya tadi adalah 8, Y-nya adalah titik dari H, negatif 4, dikurangi YP, 7, ditambah 7, ya, seperti ini. Yang di dalam kurung dulu, hutang 4, hutang lagi 7, jadi 11. Tutup kurung ditambah 7. 8 dikali negatif 11, negatif 88 ditambah 7. Hutangmu 88, kamu cuma bayar 7. Jadi masih ada hutang 81. Jadi koordinat H-nya atau H bayangan atau H aksen adalah X, Y. 114, negatif 81. Ya, jadi tambah besar. Alhamdulillah udah selesai pembahasan kita tentang dilatasi. Di UKS kalian ada contoh soal atau tugas individu 4 halaman 55 ya, tugas individu halaman 55 1 sampai 5. Bu Tika akan ngebahas nomor 1, nomor 2. Jadi 3 nomor, 3, 4, 5-nya adalah tugas kalian. Kalian buka tugas individu 4 halaman 55. Tentukan bayangan titik W 2,6 oleh dilatasi pusat 2, negatif 1 dengan faktor skala negatif 2. Jadi dia titik pusatnya bukan yang titik pusat 0,0, tapi dia sebuah titik koordinat. Sini Bu Tika sudah membuat. Diketahui W 2,6 berarti X-nya adalah 2, Y-nya adalah 6. Titik pusat dilatasinya 2, negatif 1, maka X dari P adalah 2, absisnya, titik pusatnya, ordinatnya adalah Y-nya adalah negatif 1, dan K-nya adalah negatif 2 atau faktor skala. Yang kita jawab sama-sama, W 2,6 didilatasikan dengan titik pusat 2, negatif 1 dengan skala negatif 2, maka menghasilkan W aksen atau bayangan W, X aksen, Y aksen. Kita tulis di sini. X aksen pakai rumus
yang Butika sudah jelaskan sebelumnya, K dikali X dikurangi XP ditambah XP. K-nya ini berapa? Negatif 2. X-nya 2 dikurangi XP-nya 2, tutup, XP-nya ditambah 2. X aksen negatif 2. 2 dikurangi 2 habis 0 ya, ditambah 2. X aksen, mohon maaf, X aksen 2 negatif 2 dikali 0, 0 tambah 2, 2. Jadi X aksennya adalah 2. Lanjut ke Y aksen. K nya adalah negatif 2, Y 6 dikurangi YP negatif 1, tutup, ditambah YP nya negatif 1. Y aksen, ini ada double tanda, negatif ketemu negatif, positif. 6 ditambah 1, tutup, 6 ditambah 1, 7. 2 dikali negatif 2 dikali 7, negatif 14 ditambah negatif 1, hutang 14, hutang lagi 1, 15. Jadi koordinat bayangannya adalah, mohon maaf ya, W aksen 2,15. Yang nomor 2, bagaimana kedudukan bayangan titik A 8,4 oleh dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Kalau yang ini faktor skalanya 0,0. Jadi perhitungannya lebih sederhana. Diketahui titik A 8,4 ya. X-nya, titik absisnya 8, titik ordinatnya 4. Titik pusatnya 0,0 dan faktor skalanya adalah 3. Yang ditanya adalah A aksen. Ini pakai rumus yang perhitungannya lebih sederhana. A X, Y didilatasikan dengan pusat dan faktor skala. A aksen faktor skala dikali X, faktor skala dikali Y. A 8,4 dikali faktor skalanya ini 3. Berarti A aksen 3, si K kan 3 dikali X, X-nya 8, 3 dikali Y. 3 dikali 8, 24. 3 dikali 4, 12. Maka bayangan dari titik A 8,4 yang didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3, bayangannya adalah A aksen 24,12. Oke, sekian dulu nak. Video kali ini alhamdulillah sudah selesai bab kita transformasi. Mudah-mudahan kalian paham tentang refleksi, rotasi, dilatasi, dan yang terakhir ini pencerminan. Mudah-mudahan kalian paham refleksi, rotasi, dilatasi, dan translasi. Banyak soal yang Butika ambil dari LKS untuk PAS minggu depan. Pastikan kamu sudah belajar dan latihan-latihan soal. Jangan lupa tetap jujur, tetap semangat, belajar di rumah, dan kita selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Dan Butika udah gak sabar ketemu kalian lagi. Oke? See you the next video. Bye guys.